Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang corporate governance. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Robiatul Adawiyah. Selanjutnya, Andini Nabila Fiandita. Dan saya, Konita Anindya. Pertama, pengertian, konsep, manfaat, dan tahapan corporate governance. Pengertian good corporate governance. Terdapat beberapa pengertian mengenai good corporate governance. Di antaranya ada menurut OEDC, ada menurut Monks 2003, menurut World Bank, menurut Kementerian BUMN, serta menurut FCCG atau Finance Committee on Corporate Governance. Menurut OEDC, corporate governance didefinisikan sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Corporate governance mengatur pembagian tugas, hak kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota stakeholder. Kemudian, corporate governance menurut Monks 2003 didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholder. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, pada intinya konsep GCG mengandung pengertian yang berintikan 4 poin, yaitu pertama, wadah, model, tujuan, dan mekanisme. Model di sini adalah organisasi, termasuk itu perusahaan, sosial, dan pemerintahan. Kemudian model itu suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat. Tujuannya ini pertama ada meningkatkan kinerja organisasi, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi, serta meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan. Mekanismenya mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab. Dalam arti sempit, itu adalah antara pemilik atau pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. Sementara dalam arti luas, antar seluruh pemangku kepentingan. Konsep corporate governance. Konsep corporate governance menurut model 7S dari McKinsey adalah implementasi tata kelola perusahaan yang baik menyangkut pengembangan dua aspek yang saling berkaitan, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Hardware lebih bersifat teknis, mencakup pembentukan atau perubahan fungsi dan sistem organisasi. Sementara software lebih bersifat psikososial, mencakup perubahan paradigma, visi misi, nilai dan sikap, dan perilaku. Yang kedua, ada konsep corporate governance menurut Indonesian Institute for Corporate Governance atau IICG. Terlepas dari model dan sistem yang akan digunakan oleh sebuah korporasi, perangkat tata kelola dari suatu organisasi sebagai sistem yang terbuka terdiri atas struktur tata kelola, mekanisme tata kelola, dan prinsip-prinsip tata kelola. 3 perangkat ini berjalan sebagai suatu kesatuan dalam bentuk sistem tata kelola yang berinteraksi dengan lingkungan internal dan eksternal organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Prinsip-prinsip corporate governance. Secara umum, terdapat 5 prinsip dasar dari good corporate governance, yaitu yang pertama, transparansi atau keterbukaan, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan diperbandingkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Yang kedua, accountability atau akuntabilitas,
yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan, serta pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris. Ada 3 tingkatan akuntabilitas, yaitu yang pertama akuntabilitas individual. Akuntabilitas individual ini merujuk pada hubungan akuntansi dalam konteks atasan dan bawahan. Yang kedua ada akuntabilitas tim. Akuntabilitas tim ini merujuk pada adanya akuntabilitas yang ditanggung jawab bersama oleh suatu kelompok kerja atas kondisi dari kinerja yang tercapai. Yang ketiga ada akuntabilitas korporasi. Ini merujuk pada akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan perannya sebagai entitas bisnis. Lalu prinsip yang ketiga ada responsibility atau pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai sosial sebagai cerminan tanggung jawab korporasi yang baik. Perusahaan akan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat. Selanjutnya, ada prinsip independensi atau kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip good corporate governance. Yang terakhir ada prinsip fairness atau kesetaraan dan kewajaran, yaitu perilaku yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan yang berlaku. Berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku, good corporate governance itu meliputi pertama ada laporan keuangan, kemudian ada rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, direksi, komisaris independen, dan komite audit. Materi selanjutnya yaitu manfaat corporate governance. Penerapan konsep corporate governance merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan terhadap investor dan institusi terkait di pasar modal. Secara teoritis, praktik ini dapat meningkatkan nilai perusahaan. Lalu, menurut Ahmad Dhaniri, jika perusahaan menerapkan mekanisme penerapan good corporate governance secara konsisten dan efektif, maka akan memberikan manfaat antara lain mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Yang kedua, mengurangi biaya modal. Yang ketiga, meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. Yang keempat, meningkatkan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan. Selanjutnya, tahap-tahap penerapan good corporate governance. Pada umumnya, perusahaan yang telah berhasil menerapkan good corporate governance menggunakan tahapan berikut, yaitu pertama ada tahap persiapan. Tahapan ini terdiri atas 3 langkah utama, yaitu yang pertama awareness building, langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting good corporate governance dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatannya dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok. Yang kedua ada good corporate assessment.
upaya untuk mengatur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan good corporate saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal penerapan corporate governance dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan good corporate governance secara efektif. Yang ketiga, good corporate governance manual building. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya pengidentifikasian prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi good corporate governance dapat disusun. Tahap yang kedua yaitu tahap implementasi. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama, yaitu sosialisasi. Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi good corporate governance, khususnya mengenai pedoman penerapan good corporate governance. Yang kedua, ada implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman good corporate governance yang ada, berdasarkan roadmap yang telah disusun. Implementasi ini harus bersifat top-down approach yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Yang ketiga, internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dan implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan good corporate governance di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja dan berbagai peraturan perusahaan. Tahap yang terakhir ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan good corporate governance telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi good corporate governance, serta dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan corporate governance di Indonesia. Jadi, implementasi good corporate governance telah menjadi isu sentral di Indonesia. Respon pihak pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, maupun perusahaan go publik sangat positif atas upaya mewujudkan GCG tersebut. GCG perlu diketahui oleh semua pihak, baik itu karyawan, pemegang saham, direksi, pemerintah, maupun masyarakat. Oleh karena itu, upaya menyebarluaskan konsep dan implementasi GCG perlu kita dukung. GCG memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam bisnis, namun komitmen perusahaan terhadap implementasi prinsip GCG merupakan faktor penting untuk mempertahankan dan menumbuhkan kepercayaan para investor, terutama investor asing terhadap perusahaan Indonesia. Kenapa bisa begitu? Karena dengan mengimplementasikan prinsip GCG, maka akan mencerminkan bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik dan transparan. Lalu ada 3 arah agenda penetapan GCG di Indonesia, yaitu pertama, menetapkan kebijakan nasional. Yang kedua, menyempurnakan kerangka nasional. Yang ketiga atau terakhir, membangun inisiatif sektor swasta. Dalam penerapan GCG di Indonesia, seluruh pemangku kepentingan turut berpartisipasi. Pemerintah melakukan upaya khusus dengan komunitas bisnis dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan GCG ini. Ya, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang GCG di dalam lingkungan BUMN. Ya, sektor yang menjadi perhatian utama pemerintah dalam melaksanakan GCG adalah BUMN. Di dalam BUMN ada beberapa aspek yang termasuk implementasi GCG.
Yang pertama yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN atau PKBL. PKBL merupakan wujud tanggung jawab sosial BUMN terhadap masyarakat sekitar tempat BUMN tersebut berdomisili. Keberhasilan program ini sangat membantu bangkitnya perekonomian nasional akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Walaupun begitu, berbagai kelemahan dan kendala masih ada, yang mana perlu diperbaiki dan dicarikan alternatif pemecahan masalahnya. Yang kedua yaitu Statement of Corporate Intent atau SCI. Aspek lain dalam implementasi di lingkungan BUMN adalah kewajiban untuk memiliki Statement of Corporate Intent atau SCI. SCI pada dasarnya adalah komitmen perusahaan terhadap pemegang saham dalam bentuk suatu kontrak yang menekankan pada strategi dan upaya manajemen dan didukung dengan Dewan Komisaris dalam mengelola perusahaan. Penyusunan SCI dimaksudkan agar kinerja BUMN dapat diukur sehingga prinsip-prinsip maupun tujuan dapat terwujud dan kinerja BUMN dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu uji kepatuhan dan kelayakan direksi BUMN. Akhir-akhir ini, masalah seleksi calon direksi BUMN banyak mendapat sorotan karena dalam era transparansi seperti saat ini seharusnya tidak dilakukan secara tertutup. Oleh karena itu, pemerintahan terutama Menteri BUMN mendapat ujiannya cukup berat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas proses seleksi direksi BUMN. Hal yang paling utama yang harus dikedepankan adalah kompetensi, integritas, serta profesionalisme. Bahkan, kalau perlu, pilihlah calon direksi yang independen. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kendala pelaksanaan corporate governance di Indonesia. Jadi, implementasi GCG di perusahaan memerlukan komitmen dan konsistensi dari top manajemen serta dewan komisaris. Tanpa komitmen yang tinggi, maka dikhawatirkan niat baik implementasi GCG tidak pernah dirasakan perusahaan tersebut. Sayangnya, upaya mengimplementasikan prinsip GCG di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang sulit diatasi dengan tepat dan cepat. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih kentalnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang sangat bertentangan dengan prinsip GCG. Bahkan, korupsi telah merambah secara sistematis di berbagai lapisan masyarakat, dari lapisan bawah sampai lapisan atas, serta telah menjadi penyakit yang akut sehingga sulit diberantas sampai ke akar-akarnya. Walaupun begitu, perusahaan yang tidak mengimplementasikan GCG pada akhirnya akan ditinggalkan oleh para investor, kurang dihargai oleh masyarakat, dan dapat dikenakan sanksi apabila terbukti melanggar hukum. Perusahaan seperti ini akan kehilangan peluang untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya dengan lancar. Setelah kita belajar mengenai pengertian, kemudian ada manfaat, prinsip, struktur, dan tahapan penyusunan corporate governance, kemudian ada pelaksanaan corporate governance di Indonesia serta kendalanya. Terakhir kita akan belajar mengenai hubungan antara corporate governance dengan komite audit. Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, peran dan tanggung jawab komite audit itu termasuk pertama ada pelaporan keuangan, kemudian dua ada manajemen kontrol dan manajemen risiko dan kontrol, dan terakhir ada corporate governance. Komite audit pada dasarnya mampu mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan berbagai pengembangan yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk memenuhi prinsip GCG. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa prinsip GCG itu ada 5, transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Yang pertama itu ada di prinsip fairness. Komite audit di sini memiliki kemampuan untuk memenuhi prinsip kewajaran, di mana komite audit memiliki kemampuan untuk memberikan dorongan kepada manajemen perusahaan dalam rangka memberikan perlakuan yang wajar atau setara kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan perusahaan, yaitu stakeholder. Kondisi yang ada mendatangkan kemampuan untuk memperlakukan seluruh pihak stakeholder secara adil.
prinsip responsibility, keberadaan komite audit perusahaan diharapkan agar perusahaan tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan atau undang-undang yang berlaku atau memenuhi tanggung jawab sosial yang seharusnya dimiliki. Sebab dengan adanya komite audit ada pengawasan bagi operasional bisnis perusahaan yang dilakukan oleh anggota manajemen dengan tujuan untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan atau undang-undang yang berlaku, sehingga perusahaan tidak melakukan pelanggaran terhadap pihak-pihak lain sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku. Nah, hal ini membuktikan bahwa keberadaan komite audit mampu menciptakan good corporate governance dengan upaya memenuhi prinsip pertanggungjawaban. Lalu di prinsip accountability, di sini komite audit memiliki kekuatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan dari auditor internal perusahaan. Hal tersebut membuat komite audit memiliki kesempatan untuk melakukan peninjauan terhadap struktur organisasi dan deskripsi kerja masing-masing bagian di perusahaan, beserta dengan sistem pengendalian internal yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dimaksudkan guna melihat apakah ada kemampuan untuk mengelola risiko, terutama yang berkaitan dengan peluang yang dimanfaatkan oleh anggota manajemen perusahaan dalam rangka melakukan kecurangan untuk mendatangkan keuntungan bagi pihak itu sendiri. Lalu di prinsip transparansi, keberadaan komite audit perusahaan diharapkan akan mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan proses penelaahan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut diharapkan juga untuk membuat manajemen perusahaan untuk terbuka dalam penyajian laporan keuangan, bahkan informasi-informasi lain yang dipandang penting yang disajikan bersama dengan laporan keuangan. Jadi komite audit di sini harus dipastikan berjalan secara independen agar dapat memberikan kepastian mengenai kegiatan perusahaan, sehingga dapat memberikan nilai tambah untuk memperbaiki kegiatan organisasi. Peran penting komite audit dalam good corporate governance tersebut mendatangkan tuntutan untuk memasukkan komite audit sebagai bagian dari pengembangan usaha. Sekian dari saya, dari kelompok kami. Apabila ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.